مرحبا أهلا النوادي. Syurutul muadzin arba'atun. Syarat-syarat orang yang azan. Nah, sekarang syarat-syarat orang yang azan. Arba'atun, ada 4. Al-awwalu al-islam. Fala yasihu min kafirin aw murtaddin. Yang pertama, yang azan orang Islam. Tidak sah yang azan orang kafir atau murtad. Ya, walaupun suaranya bagus, ya. Suaranya bagus misalnya, bisa azan dia, hafal. Tapi dia bukan orang Islam, azannya tidak sah. Yang kedua, ini penting, yang kedua nih, ats-tsani, at-tamyiz. Nah, harus sudah usia tamyiz. Anak-anak yang belum tamyiz jangan dikasih azan. Tamyiz itu kurang lebih usianya 7 tahun. Dalam definisi fikih, ya'kul wahda wa yashrabu wahda, atau yufarriqu bainal haq wa bainasy syarr wal khair, dan seterusnya. Kalau istilah para fuqaha, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sudah benar, ya. Ceboknya sudah benar, sudah bisa cebok sendiri, baru sah, tidak harus balik, ya, tamyiz. Tapi kalau cebok juga belum benar, ya, makan juga kadang masih disuapin orang tua, walaupun suaranya bagus, walaupun dia hafal itu azan, sigot azan, maka azannya tidak sah. Nah, ini kasusnya sama dengan imam nanti, ya. Anak yang belum balik, masih usia tamyiz, itu lebih baik dihindari sebagai imam, ya, walaupun dia hafal Al-Quran 30 juz, walaupun suaranya bagus, ya. Karena tadi tamyiz itu masih belum bisa sempurna pelaksanaan ibadahnya, ya, bersucinya saja belum sempurna. Kalau bersucinya saja belum sempurna, dia jadi imam dalam keadaan najis, nggak sah. Makmumnya ikut nih, orang ikut nggak sah juga semuanya. Makanya tamyiz itu sebagai standar ukuran, ya. Muru auladakum bisolat wa hum abna'u sab'a wadribuhum alaihi wa hum abna'u asyar. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian sholat di usia 7 tahun. Ini standar usia tamyiz. Umumnya anak-anak yang disebut tamyiz usia 7 tahun. Maka Nabi katakan, perintahkan mereka sholat dan berikan sanksi pada mereka ketika usia 10 tahun. Usia 10 tahun bisa kemungkinan sudah balik, karena standarnya 9 tahun, ya, 9 tahun standar ukuran hijriah, tahun hijriah. Nah, yang ketiga, yang kedua tadi, ya, fala yasihu mimman la tamyiza lahu, maka tidak sah bagi orang yang belum tamyiz. Kasobi, seperti anak yang masih kecil, gairil mumayyiz, yang belum tamyiz. Wal majnun, nah, orang gila juga, ya, gak sah azannya. Was sakran, dan orang yang mabuk. Nah, orang mabuk azan itu bagaimana? Yang ketiga, az-dzukurah, ats-tsalits, az-dzukurah. Yang azan harus laki-laki. Perempuan azan enggak sah. Fala yasihu min untha aw khuntha. Ya. Tidak sah azannya perempuan di kumpulan jamaah laki-laki, aw khuntha. Begitu juga khuntha. Khuntha orang yang punya 2 kelamin dari lahir, ya. Dari lahir dia punya 2 kelamin, tapi belum tahu dia ini condongnya kemana nih, ya. Nanti kan ada kecenderungan, dia nanti ke depan cenderungnya perempuan, jadi perempuan. Operasi gak apa-apa. Nah, yang kayak begini operasi tidak dosa, ya, karena sejak lahir khuntha istilahnya dalam ilmu fikih. Kalau cenderungnya ke laki-laki, jadi laki-laki. Lihat kecenderungannya. Kalau dia cenderung ke sikap laki-laki, maka dia ini hukumnya laki-laki. Dia cenderung ke sikap perempuan, maka hukumnya adalah hukum perempuan. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantini. Nah, tapi ada juga yang setengah-setengah, kan, ya. Maksudnya dia punya 2 kelamin, kecenderungan 50-50, ke perempuan setengah, ke laki-laki setengah. Maka yang semacam ini itu gak boleh azan. Nanti tunggu ke depan, gitu. Tidak boleh azan, tidak boleh imam. Ya, imam kepada siapa? Kepada laki-laki. Tapi kalau dia imam kepada perempuan boleh.
Kenapa? Karena sekalipun nanti ke depan dia jadi perempuan, sah tetap. Itu enggak? Karena makmumnya perempuan. Satu saat ke depan dia jadi laki-laki, maka sah juga. Nah, tapi para fuqaha melarang khunsa menjadi imam, makmumnya laki-laki. Kenapa? Karena kecenderungan ya, ke depan ternyata dia itu perempuan, berarti makmumnya itu tidak sah. Karena imamnya perempuan. Ya, itu. Tapi kalau dia menjadi imam, makmumnya perempuan, maka masih sah. Nah, bi khilaf al-iqamah. Nah, berbeda dengan iqamah. Kalau qomat boleh. Ya. Khunsa boleh, perempuan boleh. Tapi di sini dikatakan fatusannu minhuma li nafsihima, tapi disunnahkan ini kepada golongan mereka. Misalnya di masjid itu khunsa semuanya, sunnah dia iqamah, atau perempuan semuanya, maka perempuan tersebut boleh iqamah. Ya. Auli jama'atin nisa, atau dia juga khunsa juga boleh, perempuan juga boleh jika itu untuk jamaah perempuan. Li jama'atin nisa. Keterangannya ada nih. Di anna adzan yustahab istima' falau jawaznahu lil mar'a la adda ila an yu'ammir rajul bi istima'i ma yakhsha minhu al fitnah. Nah, yang kesimpulannya kalau perempuan itu ada baiknya dia kalau azan sekalipun di sini, qomat sekalipun, itu jangan mengeraskan suara berlebihan. Ya, karena suara mereka itu tetap dihukumi sebagai fitnah. Kemudian yang kelima, yang keempat, ar-rabi' ayyakuna 'arifan bidukhulil waqti likai yaqaul adzan mauqi'ahu. Yang keempat adalah dia mengetahui masuknya waktu, yaitu muadzin harus tahu masuknya waktu. Ya. Agar supaya azannya itu dilakukan pada waktunya. Nah itu. Kama qala sahibu Saffati Zubad, sebagaimana berkata pengarang kitab Saffatu Zubad, sunanuha min qabliha al-adzan ma'a iqamah. Ya, sunnah-sunnahnya salat sebelumnya itu adalah azan disertai dengan iqamah, walau bi sahra'in yaqa, walaupun itu di gurun pasir dilakukan azan. Ini lagi di gurun pasir, lagi safar, waktu salat berjamaah azan tetap sunnah. Itu. Ya, Al-Habib Umar di pesawat, waktu masuk subuh, di atas pesawat lagi terbang, pas waktu subuh azan, Allahu Akbar, Allah, dalam pesawat, solat tetap, azan tetap, itu sunnah. Ya, beliau memegang sunnah, hukum sunnah dan sunnah Rasul SAW. Kemudian syartuhuma al-wila, syarat azan dan iqamah al-wila, berkesinambung, wa tartibun zahar, dan berurutan secara jelas, wa fi muadzinin mumayyizin, kemudian yang azan harus sudah tamyiz, ya. Zakar, laki-laki, aslam, seorang muslim, orang yang sudah Islam, wal muadzini al murattabi, dan orang yang azan yang diberi gaji, boleh muadzin diberi gaji. Ini dalam Saffatu Zubad, al muadzini murattabi. Nah, orang yang tukang azan atau orang yang azan yang telah diberikan gaji, syaratnya harus mengetahui waktu sholat. Dia harus memperhatikan waktu sholat ini kapan. Tuh. La muhtasib, tapi kalau yang enggak digaji, enggak disyaratkan harus mengetahui waktu. Artinya dia tetap harus dengan waktunya, tapi ditekankan yang gaji ini harus perhatian khusus, ya, dengan waktu-waktu sholat. Gitu. Kemudian ada tambahan sedikit. Nah, sekarang ini kan ada lomba juga, lomba azan, ya, lomba macam-macam dah, lomba azan, lomba ceramah, lomba baca Al-Quran, musabaqatu tilawatil Quran. Nah, ini hukumnya bagaimana ini? Perlombaan. Ada satu pesantren Kiai Arwani di Kudus, pesantren Al-Quran, ya, belajar tajwid, tahsin, luar biasa di Kudus.
kemudian hafal Al-Quran. Itu syarat masuk pesantren tersebut. Itu apa? Gak boleh ikut lomba. Kalau sudah pintar, gak boleh ikut lomba. Bukan berarti beliau mengharamkan, tidak. Artinya apa? Pendiri pesantren ini mendidik santri-santrinya untuk ikhlas. Karena tidak semua, ya, ada beberapa oknum itu niatnya sudah salah. Itu lomba ceramah niatnya biar terkenal, masuk televisi. Tidak semua, ada beberapa orang. Saya dulu pernah diajak tuh sama kawan saya lulusan Libya. Ya, sekarang jadi presenter di stasiun televisi di Jakarta. Ya, itu sama saya terus di kampus Asefia. Waktu itu ikut lomba di satu stasiun televisi, lomba ceramah. Saya diajak. Saya lihat persyaratan begini-begini, terus sebelumnya lomba itu sudah pernah diadakan. Saya nonton deh lombanya. Wah, gak jadi. Saya bilang, kalau saya gak, untuk saya pribadi saya gak memenuhi syarat deh, gak cocok sama saya. Ya, antum silakan gitu. Udah, ikut. Ya, ternyata yang bersangkutan cerita, ya, niat sudah berubah banyak. Yang dakwah cari popularitas kan di situ, stasiun televisi dan lain sebagainya. Ya, ini yang dihindari. Itu. Kemudian nanti disanjung kalau ceramahnya bagus. Ya, kemudian nanti diatur kalau bicaranya harus begini, harus begitu. Akhirnya sudah menjadi satu hiburan. Ya, yang dilihat pasar, selera pasar. Maka ikutilah itu. Nah, ini yang akhirnya apa yang dijaga oleh para ulama-ulama yang melarang, ya. Bukan berarti haram. Mungkin ada juga banyak yang untuk mensyiarkan. Bagus kalau lomba azan, anak-anak jadi semangat mensyiarkan syiar agama. Ya, mereka jadi semangat, bagus tuh anak-anak. Ya. Tapi di satu sisi juga harus menata niat. Harus ada adab. Kadang campur aduk, acaranya acara agama, lomba agama, nanti dicampur dengan satu kegiatan yang bertentangan dengan hukum agama. Ya. Ada lomba baca kitab nih, lomba baca kitab kuning, tapi nanti dibungkus juga, dicampur dengan acara konser musik yang nanti laki perempuan joget di depan. Nah, ini semacam lomba semacam ini mudaratnya besar, mendingan gak usah diikutin. Itu makanya Kiai Syarwani yang punya pesantren di Kudus itu, syarat masuk pesantren beliau sudah meninggal lama, tapi diteruskan oleh keluarga beliau, itu nggak boleh ikut lomba baru bisa masuk. Ya. Nah, itu musabaqatul tilawatil Quran. Tapi secara umum bisyaklil am boleh, ya, untuk mensyiarkan, ya, dengan syarat-syarat tadi begitu.